Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai asal muasal atau sejarah munculnya negara Zionis Israel. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemahaman apa yang dimaksud dengan Yahudi. Yahudi itu dapat dimaknai sebagai dua makna. Makna ke-1 yaitu sebagai sebuah agama atau suatu kepercayaan yang disebut sebagai Yudaisme, di mana mereka meyakini adanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Esa yang disebut sebagai Yahweh. Yang kedua itu sebagai suatu kelompok etnis yang dimana memiliki sebuah bentuk budaya dan juga sejarah yang diikuti juga kesamaan identitas lainnya. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Zionis itu? Zionis adalah semangat nasionalisme Yahudi untuk mendirikan sebuah negara khusus bagi kaum bangsa Yahudi di tanah Palestina yang dianggap sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kaum Yahudi. Dan selanjutnya, bagaimana awal mula munculnya negara Zionisme atau semangat Zionisme itu? Zionisme ini muncul dari adanya antisemitisme di Eropa yang muncul pada abad ke-19, di mana Yahudi menghadapi tindakan-tindakan diskriminasi dan kekerasan di Eropa, baik di timur dan juga barat. Contohnya seperti tragedi Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Ini juga adanya semangat nasionalisme Yahudi yang dipimpin oleh Theodor Herzl yang dianggap sebagai bapak Zionis modern, yang dimana ia menginginkan adanya negara khusus bagi bangsa Yahudi di dunia. Dan pemikiran ini diungkapkan lewat buku yang disebut sebagai Der Judenstaat pada tahun 1896. Ini juga diikuti dengan hubungan dekat tokoh-tokoh Yahudi, contohnya Chaim Weizmann dengan petinggi Inggris waktu itu untuk mendukung pembentukan tanah Yahudi di Palestina. Lalu singkatnya, Yahudi dan Inggris ini menaklukkan tanah Palestina atas mandat Ottoman pada tahun 1920 hingga 1948 pada Perang Dunia ke-1 dan membuat deklarasi Balfour yang dimana memulai membuka migrasi Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Lalu dengan adanya hal ini membuat pecah konflik di tanah Palestina dan juga menghasilkan adanya resolusi PBB yaitu 181, di mana tanah Palestina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk Arab Palestina, untuk Yahudi, dan Yerusalem sebagai ibu kotanya diduduki oleh PBB. Lalu ada juga Nakba di tahun 1948 setelah pecahnya konflik antara milisi Yahudi, Haganah dan juga Irgun dengan penduduk sipil Palestina, yaitu sekitar 700.000 masyarakat Palestina dipaksa untuk mengungsi atau diusir paksa dari tanah mereka. Ini juga membuat David Ben-Gurion sebagai PM pertama Israel mengesahkan berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948, yang kemudian membuat pecahnya Perang Arab Israel pada tahun 1948, sehari setelah Israel mengumumkan kemerdekaannya. Ini juga diikuti oleh serangan balasan lainnya seperti pertempuran 6 hari di tahun 1967, dan hasilnya Israel mendapatkan kemenangan dan menaklukkan Yerusalem, tepi barat, Gaza, dan dataran tinggi Golan. Dan ini juga yang memunculkan adanya perlawanan daripada rakyat Palestina, baik dengan melalui diplomasi atau melalui kekuatan fisik, di mana seperti pada tahun 1963 dibuat organisasi PLO, yaitu sebagai wadah perjuangan warga Palestina
baik melalui diplomasi atau kekuatan militer. Dan juga ada intifada pertama di tahun 1987 hingga tahun 1993 yang dipicu oleh ketidakpuasan warga Palestina terhadap kependudukan Zionis Israel yang mengakibatkan adanya demonstrasi massa, pemogokan umum dan massal, juga boikot terhadap produk Israel, serta memunculkan perjanjian Oslo. Lalu intifada kedua di tahun 2000 hingga tahun 2005 yang dimana kunjungan Ariel Sharon sebagai tokoh Yahudi ke Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai suatu provokasi. Pada aksi perlawanan ini dikatakan lebih bersenjata dibandingkan intifada pertama karena termasuk pada serangan bom oleh kelompok-kelompok milisi Hamas dan Fatah. Selanjutnya juga ada perlawanan di zaman modern, yaitu di tahun 2006 hingga saat ini, seperti blokade Gaza oleh Israel, protes damai, aksi seperti Great March of Return di tahun 2018 hingga tahun 2019, perlawanan bersenjata oleh kelompok-kelompok jihad Islam dan faksi-faksi lainnya, contohnya seperti Hamas, Fatah, dan juga bantuan Hizbullah di Lebanon. Kemudian pemimpin Israel dari awal berdirinya sampai sekarang. Yang pertama, David Ben-Gurion dari tahun 1948 sampai 1954 dan 1955 sampai 1963. Ben-Gurion adalah Perdana Menteri pertama Israel dan salah satu pendiri negara ini yang memproklamasikan kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 dan memimpin negara ini melalui masa-masa awal penuh tantangan. Kedua, Moshe Sharett dari tahun 1954 sampai 1955. Sharett menggantikan Ben-Gurion sebagai Perdana Menteri sementara, namun Ben-Gurion kembali menjabat setelah masa pemerintahan Sharett. Yang ketiga, Levi Eshkol dari tahun 1963 sampai 1969. Eshkol memimpin selama perang 6 hari pada 1967 yang memperkuat posisi Israel di Timur Tengah dengan menguasai wilayah-wilayah baru. Keempat, Yigal Allon dari tahun 1969 sampai 1974 merupakan Perdana Menteri sementara. Setelah Eshkol meninggal, Allon menjabat sementara sampai pemilihan berikutnya. Yang kelima, Golda Meir dari tahun 1969 sampai 1974. Meir adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Ia memimpin selama Perang Yom Kippur pada 1973. Yang keenam, Yitzhak Rabin dari tahun 1978 sampai 1977, terus 1992 sampai 1996. Rabin adalah Perdana Menteri terkenal karena usahanya dalam proses perdamaian dengan Palestina dan penandatanganan perjanjian Oslo. Ia dibunuh seorang ekstremis Yahudi pada tahun 1995. Yang ketujuh, Menachem Begin dari tahun 1977 sampai 1983. Begin adalah pemimpin dari Partai Likud dan Perdana Menteri selama periode yang penting, termasuk penandatangan perjanjian perdamaian dengan Mesir pada tahun 1979
Yang kedelapan ada Isaac Samir dari tahun 1983 sampai 1984. Terus 1986 sampai 1992. Samir memimpin 2 kali, pertama sebagai pemimpin koalisi dan kemudian kembali menjabat sebagai periode pemerintahan lain. 9. Benjamin Netanyahu dari tahun 1969 sampai 1999 dan 2009 sampai 2021, kemudian menjabat lagi tahun 2022 sampai sekarang. Netanyahu adalah Perdana Menteri yang paling lama menjabat dalam sejarah Israel. Ia berasal dari Partai Likud dan terkenal dengan kebijakan keamanannya keras dan hubungan dekat Amerika Serikat. Yang ke-10, Ehud Barak dari tahun 1999 sampai 2001. Barak, mantan kepala militer, menjabat Perdana Menteri selama periode yang sangat penting dalam proses perdamaian dengan Palestina. Ariel Sharon, Ariel Sharon dari tahun 2001 sampai 2006. Sharon adalah Perdana Menteri yang memimpin Israel selama Intifada kedua dan juga dikenal karena kebijakan evakuasi dari Gaza pada 2005. 12 ada Ehud Olmert dari tahun 2006 sampai 2009. Olmert menjabat Perdana Menteri setelah Sharon mengalami stroke. Pemerintahannya menghadapi konflik dengan Lebanon pada 2006 dan krisis ekonomi global. Next, ada cara pemilihan pemimpin Israel. Israel menggunakan sistem parlementer dengan pemilihan umum yang diadakan setiap 4 tahun. Berikut adalah cara pemilihan pemimpin di Israel. 1. Pemilihan umum. Setiap 4 tahun, warga Israel memilih anggota Knesset atau Parlemen Israel yang terdiri dari 120 kursi. Pemilihan ini menggunakan sistem proporsional, di mana memilih partai politik, bukan individu. Partai-partai politik akan mendapat kursi di Knesset sesuai dengan proporsi suara yang mereka peroleh. Nomor 2, pembentukan koalisi. Karena Israel memiliki banyak partai politik, seringkali tidak ada satu partai pun yang memenangkan mayoritas mutlak lebih dari 50% kursi. Oleh karena itu, pemimpin partai yang memenangkan kursi terbanyak akan berusaha membentuk koalisi dengan partai-partai lain untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Proses ini seringkali melibatkan negosiasi intensif antara partai-partai. Nomor 3, pemilihan Perdana Menteri. Meskipun Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan Perdana Menteri terjadi setelah pembentukan koalisi mayoritas di Knesset. Biasanya, pemimpin partai atau koalisi yang memiliki mayoritas kursi di Knesset akan dipilih oleh Presiden Israel atau peran seremonial untuk menjadi Perdana Menteri. Presiden Israel memiliki peran dalam memilih Perdana Menteri dengan memberikan tugas kepada pemimpin
yang memiliki dukungan mayoritas di Knesset untuk membentuk pemerintahan. Perdana Menteri Israel adalah pemimpin eksekutif yang paling berkuasa dalam sistem politik Israel dan memimpin pemerintahan sehari-hari. Nomor 4, pilih presiden. Presiden Israel adalah posisi seremonial yang dipilih oleh Knesset untuk masa jabatan 7 tahun. Presiden memiliki peran simbiosis dalam negara seperti mendatangi undang-undang dan menunjuk Perdana Menteri, tetapi tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Selanjutnya ada wilayah negara Israel. Israel sendiri memiliki batasan wilayah yang kompleks dan sering menjadi sumber bagi konflik. Israel berletak di Asia Barat, tepatnya di perbatasan dengan beberapa negara dan wilayah. Luas total wilayah Israel, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, adalah sekitar 22.072 km persegi. Namun, jika termasuk wilayah dengan kontrol Israel seperti tepi barat, total luasnya mencapai sekitar 27.799 km persegi. Ada beberapa batasan wilayah dalam Israel, yaitu yang pertama ada batasan utara, batasan dengan Lebanon panjang sekitar 79,1 mil atau setara dengan 27 km. Batasan ini dikenal sebagai garis hijau yang ditetapkan sebagai Perang Arab-Israel pada tahun 1947. Ketegangan sering terjadi di perbatasan ini, terutama terkait dengan kelompok militan Hizbullah. Yang kedua ada batasan timur. Batasan timur dengan Suriah di bagian laut dengan panjang sekitar 77 mil atau setara dengan 124 km. Perbatasan ini juga menjadi sumber ketegangan utama terkait dengan dataran tinggi Golan yang direbut oleh Israel selama Perang 6 Hari pada tahun 1967. Ketiga ada batasan selatan, perbatasan dengan Mesir, mulai pada titik poin di jalur Gaza dan berakhir di Teluk Aqaba. Perbatasan ini juga dilengkapi dengan pagar pembatas untuk mencegah imigrasi ilegal. Terakhir ada batas wilayah barat, batasan wilayah dengan Palestina yang terdiri dari tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah ini merupakan area sengketa antara Israel dan Palestina. Tapi kedua belah pihak mengklaim hak atas tanah tersebut. Israel yang mengontrol akses ke tepi barat dan jalur Gaza melalui pembatas yang ketat. Ya, berikutnya adalah bentuk negara Israel. Israel adalah sebuah negara dengan bentuk kesatuan, yang berarti memiliki struktur pemerintahan yang terpusat. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memegang penuh otoritas pemerintahan dalam segala aspek. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah atau institusi administratif lainnya. Namun, kekuasaan tersebut sifatnya tidak permanen dan dapat dicabut kembali oleh pemerintah jika perlu. Sebagai negara kesatuan, Israel tidak memiliki pembagian wilayah seperti negara bagian atau provinsi yang memiliki otonom penuh seperti yang terdapat dalam negara federal. Meskipun terdapat pembagian administratif seperti distrik dan kota madya, lembaga-lembaga di tingkat lokal ini hanya menjalankan tugas yang telah ditentukan atau diizinkan oleh pemerintah pusat.
Semua kebijakan strategis, baik itu menyangkut pertahanan, hubungan luar negeri, ekonomi, makro, maupun legalisasi utama, ditentukan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Yerusalem. Dengan bentuk negara kesatuan ini, Israel menunjukkan kemampuannya untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kebutuhan regional tanpa melepas kendali pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan Israel adalah sebuah negara republik. Meskipun memiliki sejarah panjang dan kompleks yang terkait dengan kerajaan-kerajaan kuno di wilayah tersebut, Israel modern yang berdiri pada tahun 1948 menganut sistem pemerintahan republik. Ini berarti bahwa kepala negara Israel dipilih melalui proses pemilihan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif. Ada pula beberapa poin penting mengenai negara Israel, yaitu yang pertama ada republik parlementer. Israel menerapkan sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih oleh Knesset atau parlemen Israel. Dan yang kedua ada presiden. Meskipun ada presiden, peran presiden lebih bersifat seremonial dan tidak memiliki kekuasaan politik yang signifikan. Presiden juga dipilih oleh Knesset. Dan yang terakhir itu ada Knesset. Knesset sendiri adalah lembaga legislatif tertinggi di Israel. Anggota Knesset dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Mengenai sistem pemerintahan yang ada di Israel, yaitu demokrasi parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan Israel didasar pada Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh Knesset, parlemen dan negara lainnya. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Knesset, kehakiman yang bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, berikut beberapa hal terkait sistem pemerintahan Israel. Yang pertama ada kekuasaan. Israel memiliki 3 kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang dimana saling mengawasi satu sama lain. Selanjutnya ada presiden. Presiden di Israel bertugas sebagai kepala negara dan simbol pemersatu. Kegiatan presiden sering berkaitan dengan memperkuat identitas, simbol negara, serta solidaritas sosial. Yang ketiga ada Perdana Menteri. Perdana Menteri di Israel adalah kepala eksekutif negara dan tokoh politik yang paling kuat. Kediaman resmi Perdana Menteri berada di Yerusalem. Pemerintah daerah, yaitu Israel dibagi menjadi 6 distrik, yaitu distrik Tengah, distrik Halfa, distrik Yerusalem, distrik Selatan, dan distrik Tel Aviv. Setiap distrik dibagi menjadi 15 subdistrik. Dan yang terakhir yaitu politik yang ada di Israel. Politik Israel didominasi oleh partai Zionis seperti Zionisme Buruh, Zionisme Revisionis, dan religius. Israel tidak memiliki konstitusi tertulis yang formal seperti negara lainnya. Sebagai gantinya, Israel beroperasi berdasarkan serangkaian undang-undang dasar yang berfungsi sebagai konstitusi de facto. Beberapa undang-undang dasar yang penting di Israel antara lain 1. Undang-Undang Dasar Martabat dan Kebebasan Manusia. Disahkan pada tahun 1992, undang-undang ini melindungi hak asasi manusia dan martabat individu. 2. Undang-Undang Dasar Pemerintahan mengatur struktur dan fungsi pemerintahan Israel. 3. Undang-Undang Dasar Knesset mengatur fungsi dan kekuasaan Knesset yang merupakan parlemen Israel. 4. Undang-Undang Dasar Israel sebagai negara bangsa Yahudi. Disahkan pada tahun 2018, undang-undang ini mengesahkan identitas Israel sebagai negara untuk orang Yahudi.